Nah, bagaimana jika wanita keluar rumah untuk bekerja, untuk beraktivitas, atau untuk berdakwah? Dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qarna fi buyutikunna. Hendaklah para wanita itu menetap dalam rumah, jangan keluar rumah. Wala tabaruj tabarujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah juga bagi para wanita ini tidak bertabaruj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari yang penuh barokah, rahmat, serta limpahan kesehatan, kali ini kami berdua akan membahas tentang apakah wanita boleh keluar rumah. Bagi kalian yang menonton channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, serta share agar video ini lebih berkembang dan ilmu yang kita dapat lebih bermanfaat bagi orang banyak. Baiklah, pembahasan video kali ini kita akan membahas tentang apakah wanita itu boleh keluar rumah. Karena ada sebuah pertanyaan dari seorang akhwat yang bertanya bagaimana utamanya wanita keluar rumah atau wanita yang hanya menetap di dalam rumah. Karena ada ayat yang berbunyi sebaik-baik wanita ialah yang menetap di rumah. Assalamualaikum ya Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita akan membahas kali ini tentang bagaimana hukumnya wanita keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah yang telah memulai kitabnya dengan lafal alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dan segala puji juga hanya milik Allah yang telah memulai proses penciptaan makhluknya. Makhluknya ini diciptakan dengan memakai lafal alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Wa ja'ala zulumat wan nur, dan yang telah menjadikan gelap dan terang. Jadi gelap dan terang ini dijadikan Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Akan tetapi orang-orang kafir itu dengan Tuhan itu tidak yakin. Baiklah, kembali ke pembahasan awal. Zaman modern sekarang ini banyak sekali kita temui perempuan-perempuan beraktivitas di luar rumah. Baik itu mereka bekerja, mengikuti organisasi, ataupun kegiatan-kegiatan sosial, serta kegiatan keagamaan. Lalu bagaimana kasus ini kalau dipandang dalam sudut pandang Islam? Apakah diperbolehkan sebenarnya wanita itu beraktivitas di luar rumah? Ataukah lebih baik wanita itu di dalam rumah saja? Ya, pembahasan kali ini sangat penting bagi kaum wanita sendiri karena banyak wanita saat ini bekerja di luar rumah, mengikuti kegiatan atau ke majelis ilmu. Menurut para wanita, wanita itu harus setara dengan pria, seperti bekerja atau dan lain-lain. Bagaimana Islam menanggapi ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang kesetaraan wanita dengan pria. Kalau kita lihat dalam Al-Quran maupun dalam hadis bahwa wanita dan pria ini dalam pandangan Allah sama. Dalam Al-Quran misalnya dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu indallahi atqakum, adalah orang yang paling bertakwa. Jadi Allah itu tidak melihat bentuknya, mau dia wanita ataupun pria sama saja, yang penting dia itu bertakwa. Yang kedua, dalam sebuah hadis dijelaskan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk fisik, mau dia wanita, pria, tinggi, pendek, mancung, pesek, tidak melihat ajsamikum, tidak melihat fisiknya. Wala ila amwalikum, dan Allah juga tidak melihat hartanya, dia kayakah atau miskinkah, tidak melihat. Apa yang Allah lihat? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah lihat itu hatinya dan amal ibadahnya. Jadi sama saja antara wanita dan pria ini dalam pandangan Allah ya. Yang penting amal ibadahnya dan ketakwaannya di sisi Allah, itu yang Allah lihat. Terus yang kedua, ternyata laki-laki itu dilebihkan oleh Allah dibanding wanita. Jadi kalau dalam segi amal tuh siapa yang paling banyak amalnya, dalam segi fisik ternyata berbeda. Tidak sama, tidak setara antara wanita dengan pria. Pria itu dilebihkan oleh Allah.
Di antaranya dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Yang pertama, laki-laki itu dilebihkan menjadi seorang pemimpin yang harus memimpin wanita, memimpin istrinya, memimpin keluarga. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap kalian itu adalah pemimpin, dan pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang dia pimpin. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita, suami pemimpin bagi istrinya, pemimpin bagi anak-anaknya. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu wa ahlikum, dan keluargamu. Ini maknanya laki-laki dan harus menjaga dirinya dan keluarganya, naron, dari api neraka. Jadi laki-laki itu harus memimpin keluarganya agar tidak masuk ke dalam neraka. Masya Allah, itu tadi kesetaraan menurut Al-Quran dan hadis. Yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan, amal, dan ibadah masing-masing. Tapi kesetaraan menurut kaum orientalis, bagaimana pria bisa bekerja, dan mereka pun mengatakan wanita pun boleh bekerja. Tapi dalam pandangan Islam, apakah wanita keluar rumah itu lebih baik? Bukankah ada ayat yang mengatakan sebaik-baik wanita adalah ia yang menetap di rumah? Nah, bagaimana jika wanita keluar rumah untuk bekerja, untuk beraktivitas, atau untuk berdakwah? Dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qarna fi buyutikunna. Hendaklah para wanita itu menetap dalam rumah, jangan keluar rumah. Jadi Allah memerintahkan bagi para wanita ini untuk selalu berada di dalam rumah. Lebih baik di dalam rumah daripada di luar rumah. Wala tabarujal jahiliyatil ula, dan hendaklah juga bagi para wanita ini tidak bertabaruj. Bertabaruj itu adalah menampakkan kecantikan dan keindahan bentuk tubuhnya. Bisa jadi mereka berpakaian ketat, menampakkan aurat, memperlihatkan sesuatu yang tidak pantas dilihat, misalnya memperlihatkan rambut lah, bentuk badannya lah, pakaian yang seksi lah, itu tidak boleh. Wala tabaruj, jangan bertabaruj, kata Allah. Jadi Allah memerintahkan bagi para wanita untuk menetap di rumah. Lalu perintah ini bukan semata-mata wanita itu nggak boleh keluar rumah. Wanita boleh keluar rumah dengan beberapa syarat. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bagi para wanita untuk menetap di rumah? Karena tanggung jawab wanita itu dalam rumah lebih besar ketimbang tanggung jawab wanita di luar rumah. Sebuah hadis menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyah wal mar'atu ra'iyatun fi jaujiha. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sedangkan al mar'atu, istri itu pemimpin, fi baiti zaujiha, di dalam rumah suaminya. Jadi jika suaminya sedang bekerja, sedang beraktivitas, maka kepemimpinan itu dipegang oleh istri. Istri memimpin kehormatan di dalam rumah, menjaga nama baik suaminya, menjaga keluarganya, mengajari anak-anaknya di dalam rumah sampai menunggu suami pulang. Lalu bagaimana jika wanita keluar rumah dengan alasan yang baik? Misalnya untuk pergi haji, atau untuk menuntut ilmu, atau untuk pergi berdakwah. Itu kan sesuatu yang baik. Bagaimana dalam pandangan Islam? Sebuah hadis menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sholatul mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha fi khukhratiha. Sholatnya seorang istri itu di tempat yang kecil dalam sebuah rumah itu lebih afdol ketimbang dia sholat di pinggir-pinggir pintu-pintu rumah yang kelihatan oleh orang lain. Jika sholat saja tempat yang sepi, yang tertutup dalam rumah lebih afdol ketimbang sholat yang dilihat oleh orang lain, apalagi amal-amal yang lain. Karena sholat itu sebuah kewajiban. Jadi sholat yang sebuah kewajiban itu lebih baik di rumah, apalagi amal-amal yang lain. Jadi bagi para wanita itu lebih besar amalnya mereka beramal beribadah dalam rumah daripada mereka beribadah di luar rumah. Ada sebuah riwayat menjelaskan jika perempuan pergi haji tidak didampingi oleh mahramnya, bukan saja dia tidak mendapatkan pahala, malah dia berdosa. Oh, jadi pembahasan ayat yang sebaik-baik wanita ialah dia yang menetap di rumah tadi, yang dimaksud ayat tersebut adalah apabila kita beribadah di dalam rumah, bagi wanita
itu pahalanya lebih besar dibanding kita beribadah di luar rumah. Itu yang dimaksud tadi, Abi. Mengapa wanita itu lebih afdol ibadahnya di dalam rumah? Kenapa tidak di luar rumah? Apa alasannya itu? Lalu mengapa sih wanita itu yang beramal, yang beribadah di rumah itu lebih besar pahalanya dibandingkan wanita beramal di luar rumah? Dalam sebuah hadis dijelaskan ada 4 tugas wanita, tugas seorang istri itu agar dia nanti mendapatkan surga, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang besar. Apa itu? Yang pertama, iza sholatil mar'atu khamsaha, apabila seorang istri itu menjaga sholat yang 5 waktu. Dia menjaga sholat 5 waktu dalam rumah. Tadi kan telah Abi jelaskan sebaik-baik wanita itu sholatnya di rumah daripada sholat di luar rumah. Yang kedua, wasomat syahroha, dan wanita itu berpuasa di bulan Ramadan. Ini juga amal ibadah yang bisa dikerjakan dalam rumah. Yang ketiga, wahafizat farjaha, dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya. Wanita itu hanya bisa menjaga kehormatan dirinya apabila mereka berada di dalam rumah. Ketika wanita berada di luar rumah, maka akan tumbuh, akan datang nanti bahaya-bahaya yang akan mengincar wanita itu. Makanya sebaik-baik wanita itu adalah yang dalam rumah. Yang terakhir, yang keempat, wa ato'at zaujaha, wanita itu taat, istri itu taat kepada suaminya. Ketika empat ini dikerjakan oleh seorang istri yang notabene seorang wanita, qila ladkhulil jannah, maka dikatakan kepada dia, kepada istri ini, kepada wanita ini, masuklah ke dalam surga, min ai abwabil jannati syi'ta, dari pintu surga yang mana saja mereka kehendaki. Luar biasa sekali ketika wanita itu bisa menjaga sholat 5 waktu di dalam rumah, ketika wanita bisa berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan di dalam rumah juga, ketika wanita itu bisa menjaga kehormatannya, menjaga dirinya di dalam rumah juga, dan dia taat kepada suaminya ketika di dalam rumah, dia akan mendapatkan surga dari pintu yang mana saja mereka kehendaki. Pintu surga itu banyak sekali, Ada pertama kali disebut babu royan, pintu surga ketika orang yang berpuasa. Ini diperuntukkan untuk orang yang berpuasa. Ada babu sodako dan masih banyak lagi. Nanti ketika seorang wanita ini menjalankan keempat tadi, semua pintu ini memanggil dia untuk masuk ke dalamnya. Jadi luar biasa, beruntunglah wanita yang bisa menjalankan keempat tugas ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi wanita itu sangat mudah mendapatkan pintu surga asal dia mengerjakan 4 tugas tadi, ya, Bi. Lalu apa saja syaratnya wanita diperbolehkan untuk keluar rumah? Wanita itu memang lebih baik dia beramal di dalam rumah dibandingkan dia beramal di luar rumah. Namun wanita juga boleh keluar rumah, tapi beberapa syarat yang ditetapkan oleh Islam kepada wanita agar dia diperbolehkan keluar rumah. Yang pertama, wanita itu boleh keluar rumah asal mendapatkan izin dari suami. Tadi kan sudah Abi jelaskan dalilnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Laki-laki itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Jadi wanita itu boleh keluar rumah dengan izin suami. Dalil yang kedua juga sudah Abi jelaskan tadi, wa ato'at zaujaha, bahwa istri itu harus taat kepada suami. Apalah artinya ketika seorang istri keluar rumah jika dalam rumah suaminya tidak ridho, suaminya jengkel dengan kelakuan istrinya. Bukan cuma istrinya tidak akan mendapatkan pahala ketika keluar rumah, malah istrinya akan mendapatkan dosa. Yang kedua, syarat dibolehkannya perempuan keluar rumah didampingi dengan mahram. Dalam sebuah hadis dijelaskan, la tusafiril mar'atu illa ma'azi mahram. Seorang istri, seorang wanita itu tidak boleh keluar rumah kecuali didampingi dengan mahram. Siapa mahram? Bisa jadi suaminya yang mendampingi dia keluar rumah. Seperti Umi nih, ketika sedang membuat video dakwah ini didampingi dengan mahram, dengan suami. Atau bisa didampingi dengan adik laki-laki atau abang laki-laki atau ayah ketika dia belum menikah. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wanita itu boleh keluar rumah, dia tidak tabarut. Dia tidak menampakkan keindahan badannya, dia tidak menampakkan keindahan wajah, kecantikan wajahnya, dan dia juga tidak menampakkan sesuatu yang mengandung syahwat bagi orang yang melihatnya. Yang keempat, syarat wanita keluar rumah itu ketika keluar rumah dia berjalan dengan sopan. Jadi tidak menampakkan lekuk tubuhnya agar dilihat oleh orang, tidak memakai
gelang kaki agar bersuara mendapatkan perhatian dan pujian dari laki-laki. Dia berjalan dengan sopan. Terus yang kelima, syarat wanita keluar rumah itu mereka harus menjaga pandangan. Tidak melihat semua laki-laki dipandang-pandangin, itu tidak boleh. Yang terakhir, ini yang paling khusus benar, ketika wanita keluar rumah itu dengan tujuan yang syar'i, yang dibenarkan oleh Allah, seperti menuntut ilmu, pergi dalam majelis ilmu, berzikir, yang notabene itu sesuatu yang memang disyar'i, memang alasan yang diperbolehkan oleh agama, boleh wanita keluar rumah. Alhamdulillah, itu tadi pembahasan dari kami tentang syarat serta ketentuan wanita boleh keluar rumah. Insya Allah ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi kalian yang menonton video ini, jangan lupa untuk share, karena dengan nge-share video ini kalian sudah berbagi kebaikan. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qanna fi buyutikunna wa la tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu.